Halo, hai semuanya. Welcome to Satya Dharma Fani, suara kebenaran dan idealisme. Nah, Satya Dharma Fani adalah program baru berupa podcast yang diluncurkan oleh SMK Negeri 2 Sukawati. Tempat kalian bisa mendapatkan informasi penting tentang Semaker. Sebelum lanjut, kenalin dulu nih host kalian yang sangat cantik paripurna pada hari ini. Hello everyone, my name is Nimade Juliantari. You can call me Julie, but in English accents, they also call me July. Oke, untuk perkenalan udah aman nih ya. Kita lanjut ke topik dulu. Jadi, program ini tuh masih menjadi program perdananya Semaker. Karena baru pertama kali nih kita bikin podcast kayak gini. So, buat kalian semua, simak terus ya obrolan ini biar kalian gak ketinggalan informasi gong dari Semaker. Oh iya, program ini tuh di-launching pas banget sama HUT ke-46 Semaker. Wuhuu. Oke, hari ini kita bakal membahas mengenai something special nih. Kita bakal membahas tentang kerjasama Semaker dengan pihak industri. Nah, dengan topik yang spesial ini, tentunya bakalan kita bahas dengan narasumber yang sangat spesial juga dong. Maka dari itu, mari kita berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Eksa. Halo semuanya. Selamat siang Ibu. Selamat datang di Satya Dharma Fani. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa datang ke program perdana podcast ini. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Ibu kepada Sadavers, siapa tahu Ibu bisa dapat followers banyak dari situ ya. Terima kasih Iya. Julai. Iya, Julie. Oke. Baik semuanya, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan juga untuk SMK Negeri 2 Denpasar ya, karena sudah SMK Negeri 2 Sukawati, Ibu, maaf. SMK Negeri 2 Sukawati Iya. itu diulang apa nanti dikat atau bagaimana? Dikat ya, nggak apa-apa ya, maaf ya. Grogi. Iya, gak apa-apa. SMK Negeri 2 Sukawati, sebelumnya saya berterima kasih banget ini karena sudah diundang oleh SMK Negeri 2 Sukawati ya, karena ini juga pertama kali kebetulan saya menjadi bintang tamu untuk podcast gitu ya. Biasanya saya sering dengerin podcast horor, itu ben saya diundang ya untuk menjadi narsum seperti itu. Nah, jadi perkenalan diri sedikit. Nama saya adalah Eksakti Anuayu Wicaksono, tapi biasa dipanggil Eksa gitu ya. Saya di sini sebagai Maya Academy Manager dari Maya Sanur Resort and Spa, seperti itu. Jadi itu dia sedikit mengenai saya. Panggilnya Eksa ya. Oke, Ibu Eksa yang sangat cantik pada hari ini ya. Terima kasih. Oke, Ibu sudah berapa lama nih Bu menjabat sebagai manajer di Maya Sanur nih Bu, kalau boleh tahu? Oke, untuk menjabatnya sendiri sih saya sebenarnya ini sedikit lucu sih ceritanya ya. Jadi sebenarnya saya itu mulai masuk di Maya Resorts Group itu adalah di tahun 2020 sebenarnya. Sampai di tahun 2022 saya resign, saya pergi ke tempat lain gitu ya. Lalu 2024 kembali lagi saya ke Maya Sanur seperti itu. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin kalau totalnya mungkin saya bisa bilang sekitar 3 tahun. Tapi kalau misalnya untuk baru lagi kembali CLBK gitu ya ceritanya ya, itu mungkin kira-kira baru setahun sih. Oh, demikian. Nah, dengan demikian Ibu bisa menceritakan gak nih gimana perjalanan karir Ibu sehingga Ibu bisa sampai di titik manajer sekarang ini? Oke, panjang nih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, santai aja. Baik, saya itu mulai berkarir di hospitality itu bisa dibilang dari tahun 2017 ya. Jadi dari tahun 2017 berarti mungkin sekitar 7-8 tahun ya. Saya berkecimpung di dunia hospitality, terutama di hotel seperti itu. Saya mulai startnya sama mungkin seperti teman-teman dari SMK 2 Sukawati ya. Saya juga dari trainee gitu ya. Jadi saya mulai dari trainee, tapi saya trainee-nya tidak saat SMK, melainkan dari kuliah. Karena kebetulan saya SMA sebelumnya gitu. Nah, akhirnya waktu kuliah saya memilih untuk di Poltek Park. Waktu itu zaman saya masih STP Nusa Dua namanya. Dan saya ikut training pertama kali sebagai kitchen trainee. Lalu setelah di kitchen trainee, saya 6 bulan di sana, saya menjadi best trainee. Setelah itu saya kembali lagi kuliah. Setelah itu saya kembali lagi juga untuk training karena saya D4 2 kali training. Saya akhirnya kembali lagi di back of the house di HR dan itu saya mendapatkan best trainee lagi tahun 2016 akhirnya.
Sampai akhirnya 2017 saat saya seharusnya membuat skripsi, saya diminta oleh hotel saya waktu itu untuk, Eksa, kamu balik lagi ke sini sebagai daily worker kontrak, kami perlu kamu di sini. Gitu. Nah, waktu itu saya mikir, skripsi nih bisa nggak ya sambil kerja? Ternyata karena kita perlu uang gitu ya, waktu itu akhirnya saya mau aja, dan itu adalah startnya saya sebagai orang yang bekerja di industri hospitality. Sampai akhirnya saya sebagai DW sampai 2018, lalu setelah itu saya resign, saya menjadi staff di salah satu beach club yang ada di daerah Canggu, menjadi officer selama HR and training officer waktu itu selama kurang lebih 3 bulan. Setelah itu saya didapuk ya untuk menjadi supervisor waktu itu di sana. Sampai akhirnya 2020 saya bergabung di Maya Resort and Spa. Gitu kira-kira. Oke, demikian ya perjalanan karir dari seorang Ibu Eksa. Sangat luar biasa sekali, yang awalnya SMA, tiba-tiba bisa gabung ke dunia hospitality ya. Sangat tidak disangka sekali itu. Oke, kita back to topic ini ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, kerjasama apa saja sih yang sudah dijalin oleh SMK Negeri 2 Sukawati dengan Maya Sanur Resort and Spa, Ibu? Oke, kalau kerjasama sih sebenarnya banyak ya. Dari mulai paling pertama pasti ada dari reguler, kelas trainee, sampai sekarang yang paling terbaru adalah kelas industri, seperti itu. Jadi kalau dari saya pribadi sih, kelas industri SMK Negeri 2 Sukawati ini luar biasa, gitu. Dan ini adalah bisa dibilang sebagai pecutan ya bagi SMK lain seperti itu, bahwasanya memang kelas industri ini salah satu kerjasama yang dijalani oleh Maya Sanur Resort and Spa dan juga SMK Negeri 2 Sukawati ini helpful banget dan beneficial banget for both parties. Benar sekali. Nah, menurut Ibu nih, dengan adanya kerjasama ini bagaimana sih pendapat Ibu? Oke, that's a very good question. Kalau misalnya tadi saya sudah mention ya bahwa ini beneficial banget. Kalau dari segi industri, kita melihat dari kacamata industri, kami tim industri ini sangat-sangat senang gitu ya menerima anak-anak yang memang punya motivasi tinggi untuk bisa setahun loh. Ya, Juli juga pasti training kan ya, udah beberapa bulan pasti tahu bahwa training itu susah. Sangat. Ya kan? Challenging, super challenging, very tiring, sangat. Ya mungkin 1-2 hari teman-teman ngerasa jengkel nih, sebel nih, ya kan, capek banget nih, harus bangun pagi, harus lagi masuk ke hotel kerja gitu kan. Tapi dengan anak-anak yang sudah dari awal punya lagi sekali komitmen, aku mau masuk kelas industri, itu untuk dari segi lagi sekali dari segi hotel gitu ya, itu sangat berarti mental anak ini bagus. Kita bisa start dari sana. Karena ini buat teman-teman semua ya. Kalau misalnya teman-teman mau training, itu tidak perlu kok skill yang bagus. You don't need advanced skill gitu bisa dibilang. Yang bukan berarti teman-teman harus pintar banget, no. You just need the mental, teman-teman perlu mentalnya. Start dari situ sih. Iya, benar apa yang dikatakan oleh Bu Eksa. Jadi kalian yang mau training atau sedang melaksanakan training sekarang ini, skill itu tidak terlalu penting. Itu bisa menjadi nomor 2. Yang sangat penting sekarang ini adalah mental kalian. Itu yang benar-benar akan dilatih di sana ya. Nah, untuk kerjasama yang sudah dijalin nih Bu, pasti dong ada kendalanya, nggak mungkin positif semua nih gitu. Kendala apa sih yang pernah terjadi selama melaksanakan kerjasama ini Bu, kalau boleh tahu? Tapi saya tambahan satu lagi ya, boleh. Yang masalah di kelas industri ini, yang tentang kelas industri. Satu lagi deh hal yang bikin dari industri ini tuh senang dengan kelas industri adalah memang dengan teman-teman di sini sudah 1 tahun training, ya kan, sudah 1 tahun menjalani masa training, sudah 1 tahun tahu tentang industri, lepasnya nanti pasti akan lebih bisa dibilang lebih skillful, lebih knowledgeable daripada mungkin teman-teman yang trainingnya cuma reguler, 6 bulan. Karena teman-teman 6 bulan itu tuh singkat banget loh Jun. Jadi 6 bulan itu pendek banget. Kalau misalnya teman-teman ngerasa 6 bulan tuh udah setengah tahun itu lama, no. Teman-teman nyemplung dulu ke industri, 6 bulan itu kayak let's say teman-teman di kitchen itu baru belajar motong, belum tahu caranya pakai wok, belum tahu caranya membuat ABCD. While kalau setahun, ya teman-teman yang di kelas industri ini, saya bisa bilang pasti lebih lagi sekali skillful dan betul sekali. Jadi kalau sudah selesai, pasti akan lebih dibutuhkan oleh industri yang sebenarnya. Betul sekali. Nah itu untuk yang tadi ya. Yang kelas industri ya. Yes. Nah kalau misalnya
dari Juli adalah mengenai kelemahan gitu ya, Kendala gitu iya. ya, misalnya dari kelas industri atau misalnya dari kerja sama selama ini gitu kan, pasti tetap ada. Kendalanya tuh lebih pada attitude anak-anak. Attitude. Jadi saya sering banget, saya masih akan mengemphasize mengenai bahwa skill itu nomor 2. Tetap mental nomor 1 kan gitu ya. Mental itu di dalamnya tetap ada attitude dan behaviornya gitu. Jadi kalau misalnya dia punya performance atau punya skill, jangan performance, skill yang luar biasa, tapi ternyata attitude-nya kurang, disiplinnya kurang, sering telat, tiba-tiba bilang sakit tapi nggak ada surat sakit, hal-hal yang seperti itu, itulah yang bisa menghambat karir teman-teman. Iya, betul sekali. Nah itu sih kalau bisa dibilang ya kendala-kendalanya. Berarti ini bukan hanya kendala kelas industri ya, tapi kendala dari semua jenis training yang ada, gitu, mau reguler, kelas industri. Nah tambahannya untuk kelas industri adalah karena 1 tahun, kadang-kadang mungkin anak-anaknya merasa aku bosen nih, ya kan? Aku mau setahun di sini mulu, bosen gitu ya. Nah itu lagi sekali dikembalikan lagi dan mungkin diingatkan kembali ya untuk teman-teman kan nanti kerja juga nggak bisa tuh loncat-loncat. Iya, jadi betul nggak sekali. bisa tuh kalau misalnya teman-teman, oh aku mau deh 3 bulan ini di kitchen, 3 bulan depan aku mau di sini 3 bulan. Jarang atau mungkin tidak ada yang terjadi seperti itu ya. Jadi teman-teman harus bisa yang namanya punya lagi sekali keinginan untuk oke, aku harus ahli di bidang ini, jadi setahun ini harus benar-benar aku manfaatkan untuk bisa aku akan lebih better daripada teman-temanku yang lain. Iya, betul sekali. Memang harus niat itu harus tetap bulat ya, jangan sampai comblang-comblang gitu ya. Boleh loh ya, jadi boleh loh kalau misalnya teman-teman memang aku kan setahun nih di sini, aku mau dong nanti dalam 6 bulan setelah itu mau coba mungkin di section lain, boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Tapi balik lagi tergantung dari policy masing-masing hotelnya gitu. Kalau dari Maya Sanur sih kami biasanya berikan kesempatan as long as memang dari timnya itu ada yang mau tukar gitu biasanya. Karena kan kita kan ngitunginnya juga dari segi benefitnya ya untuk anak-anak dapatkan gitu kira-kira. Iya. Nah tadi Ibu kan sempat mengatakan tentang kelemahan para siswa nih, yaitu di attitude. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lagi kelemahan apa sih yang selama ini Ibu tangkap dari siswa selain di attitude-nya itu? Banyak yang ditangkap nih ya. Oke. Ya itu sih disiplin sih lebih banyak ya. Ini karena seperti saya mention juga sebelum-sebelumnya bahwa training itu kan challenging. Iya, sangat. Mungkin akan berbeda dengan yang ada di sekolah. Teman-teman ya, kalau lagi di sekolah melakukan kesalahan, biasanya guru itu kan, oh ya udah nggak apa-apa, kita ulang lagi, gitu ya. Lebih mengayomi lah, gitu, bisa dibilang lebih mempupuk gitu. Tapi kalau di hotel karena sistem kerjanya yang berbeda, hal tersebut yang biasanya jarang bisa terjadi. Terjadi tapi mungkin frekuensinya tidak seperti di sekolah. Nah itu mungkin yang membuat beberapa teman-teman merasa capek, males itu wajar, ya. Kesel, jengkel itu wajar. Tapi sebagai orang yang akan menjadi dewasa, kita harus bisa cope up dengan itu. Nah, caranya bagaimana? Ya salah satunya adalah realize bahwa ini yang akan kita temukan nanti in the real world gitu kan ya. Jadi ini yang akan kita temukan nanti di kehidupan yang sebenarnya. Dari sekarang aku harus mulai biasa. Nah, yang seperti itu. Ya, jadi disiplinnya harus lebih baik lagi. Kalau misalnya memang teman-teman capek atau bagaimana, sebenarnya semua bisa dikomunikasikan. Iya, betul. Tergantung kita kembalikan lagi bagaimana cara teman-teman berkomunikasi, harus lebih respectful, harus lebih lebih jelas, lebih clear, kira-kira seperti itu. Jadi itu sih disiplin sih biasanya. Nah tadi Bu Eksa juga udah ngasih sedikit tips tuh buat kalian yang memang ngerasa males, yang ngerasa udah capek gitu, ya sadari aja guys, realize aja, nanti juga kalian bakalan menghadapi hal tersebut saat kalian dewasa gitu loh ya. Nah Ibu tadi pas perkenalan nih Ibu ada menyebut bahwa Ibu menjadi best trainee kan Bu ya. Nah mungkin Ibu bisa memberikan tips nih buat para sadafers, gimana sih caranya biar bisa jadi best trainee gitu. Oke, sorry tadi sadafers ya? Iya. Sadafers. Jadi saya ngomong berdasarkan pengalaman lagi sekali ya. Bagaimana sih cara menjadi seorang best trainee gitu kan? Sebenarnya di masing-masing properti itu pasti punya beda-beda sendiri ya. They have their own requirements about the best trainee gitu kan. Apakah harus A, apakah harus B.
Tapi secara general ini tuh summarizing apa yang dari tadi saya sudah bilang, bahwasanya disiplin, attitude itu nomor satu. Mental, disiplin, attitude dalam satu hal ya. Mental itu adalah nomor satu dibandingkan skill. Saya tuh pertama kali ada di hospitality nyemplungnya langsung di kitchen. Saya nggak bisa masak. Saya nggak suka masak. Kenapa saya di kitchen waktu itu? Saya bilang banget waktu di interview, karena saya senang lihat orang pakai safe jacket dan saya suka pakai safety shoes. As simple as that gitu waktu itu. Dan ya sukaranya waktu itu keterima ya. Nah, tapi kok bisa sih saya jadi best trainer? Nah, setelah saya cek itu adalah dikarenakan memang saya bisa dibilang disiplin dan mentalnya lebih baik dibanding yang lain gitu. Saya mengurangi kemungkinan saya tidak masuk. Saya benar-benar mengecek apakah memang performance saya bagaimana. Saya benar-benar mencatat apapun yang diinformasikan oleh senior, hal-hal yang seperti itu. Itu yang bisa membuat teman-teman jadi best trainee. Wah, demikian tuh tips and trick menjadi best trainee dari Bu Eksa. Nah Ibu, boleh nggak sih kita tuh minta saran dari Ibu untuk SMK Negeri 2 Sukawati ke depannya itu bagaimana Ibu? Oke, saran ya sebenarnya nih kalau dari semua yang sudah dijalani dengan saya juga dengan Bapak Ibu guru yang dari SMK Negeri 2 Sukawati, dengan Bapak Kepala Sekolah juga gitu kan, dengan komunikasi semuanya sudah sangat berjalan bagus banget. And keep up the good work. Saya senang banget, makanya setiap kalau dulu ya Bu Dori gitu, Pak Wayan gitu tiba-tiba ngomongin saya, Eksa saya ada acara, saya usahakan bisa hadir gitu ya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa SMK Negeri 2 Sukawati ini inovatif. Saya bisa bilang inovatif gitu. Karena banyak hal-hal dan ya inisiatif baru gitu ya yang dikeluarkan, yang mana itu lagi sekali memang ada manfaatnya, tidak hanya untuk sekolah, tapi untuk industri dan juga untuk siswa-siswi. Itu yang paling penting. Kalau untuk saran lainnya sih mungkin saya tidak bisa bilang kayak saran apa gimana ya, karena balik lagi karena udah bagus, tinggal diperhalus aja lagi sedikit. Misalnya tentang kelas industri ini kan baru, saya menunggu banget waktu saya ngobrol-ngobrol juga dengan Bapak Ibu gurunya, memang akan ada, bisa dibilang akan ada polesan di sana sini dan dari ideasnya itu bagus-bagus banget. Jadi saya tunggu untuk gebrakan berikutnya. Silahkan tunggu gebrakan selanjutnya ya Bu Eksa ya. Oke, terima kasih Bu untuk sarannya, sangat ya berarti tinggal dipoles aja lagi dikit ya. Nah jadi demikianlah obrolan kita tadi. Tapi BTW nih Bu, ini kan kita nih launching podcast Satya Dharma Fani pas banget sama HUT ke-46-nya Semaker. Mungkin Ibu bisa memberikan ucapan dulu nih kepada Semaker. Oke, Semaker ya. Iya. Sumaker kayak balap ya. 46 lagi kayak Rossi. Oke, simpel aja. Jadi saya singkat saja ya. Happy birthday kepada SMK Negeri 2 Sukawati. Selamat ulang tahun yang ke-46. Pokoknya selalu luar biasa, lebih inovatif lagi, dan untuk siswa-siswinya juga keep up the good work ya. Teman-teman di sini adalah teman-teman unggulan yang menjadi sorotan dari sekolah-sekolah lain ya. Jadi tetap attitude-nya nomor satu, disiplinnya juga, dan pokoknya selalu berjaya. Wah, terima kasih Bu, sangat-sangat keren sekali kata-kata dari Ibu Eksa ini ya. Oke, luar biasa sekali ya obrolan kita tadi bersama narasumber istimewa kita yaitu Ibu Eksa. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kerjasama Semaker dengan pihak industri. Tidak terasa perbincangan kita sudah mau berakhir nih. Untuk Bu Eksa, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya bisa datang ke Semaker dan bisa ikut opening nih perdana dari podcast Satya Dharma Fani, Bu. Oke, ya. Mungkin Ibu bisa menyampaikan kalimat penutup buat para Sadavers? Apa ya kalimat penutupnya ya? Oke, Sadavers, jaya di laut, udara, dan selalu menapak tanah. Thank you. Wah, keren sekali kata-kata dari Bu Eksa ya. Oke, Sadavers semuanya, mungkin segitu dulu buat obrolan kami kali ini. Speak the truth for it's absolute. Berbicara kebenaran karena itu mutlak. I am Nimada Juliantari. I'll be taking my leave now. Thank you for watching and bye-bye.